Hai, kenalin aku Priscilia Sherly Purnama Wijaya. Aku dari Prodi TKV dengan NIM 21A10037. Jadi di video kali ini aku akan jelasin secara singkat mengenai isi wawancara antara Pak Greg dan juga Pak Romo Saptoko. Selain itu aku juga akan jelasin mengenai makna kehidupan, makna kematian, dan juga makna dari keselamatan. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena atas segala berkat rahmat-Mu. Dengan begitu saya bisa membuat video pada kali ini. Kiranya video kali ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, sekarang aku akan jelasin mengenai isi wawancara antara Pak Greg dan Romo Saptoko. Jadi di wawancara kali ini membahas mengenai kehidupan, kesempurnaan hidup setelah kematian. Jadi dalam kematian ini sebelum kematian kita pasti akan berusaha untuk membangun kehidupan yang baik, membangun kehidupan yang sempurna agar nantinya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi dalam mendapatkan kematian yang sempurna ini, kita harus menyiapkan diri kita dengan baik. Hal itu bisa kita lakukan dengan hidup dengan kasih. Kita hidup dengan kasih ini bisa saling mengasihi dengan sesama, saling membantu, dan lain-lain. Lalu juga jangan terikat dengan hal duniawi seperti harta, barang-barang berharga yang kita miliki, karena hal itu hanya ada di duniawi dan tidak akan kita bawa ketika kita meninggal nanti. Jadi kita tidak perlu mengidolakan hingga menjadikan berhala dan lain-lain. Lalu juga tidak ada pamrih pribadi seperti kita mengharapkan sesuatu ketika kita sudah membantu orang dan lain-lain. Selain itu kita juga harus rajin berdoa, karena doa ini adalah sarana kita berrelasi dengan Allah, dan ini hal yang sangat penting dari hal yang lainnya, karena Allah lah adalah segalanya bagi kita. Lalu mengenai makna dari kehidupan ini, jadi makna dari kehidupan ini adalah menikmati anugerah dari Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan pada Pengkhotbah 3 ayat 12, bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi dalam menikmati kesenangan dalam hidup seperti bersenang-senang dengan teman, pergi dengan teman, dan lain-lain, itu adalah kesenangan dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka dari itu kita juga harus selalu bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh lupa bahwa segala kesenangan yang kita miliki, segala kesenangan yang kita alami setiap harinya, itu semuanya berasal dari Tuhan. Yang kedua adalah saling melengkapi yang ada pada 1 Petrus 4 ayat 9, bahwa berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di sini dikatakan berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, bahwa kita harus saling melengkapi dan juga membantu orang lain. Namun kita tidak boleh setelah itu merasa aku disulitkan nih, aku gara-gara ini aku jadi nggak bisa gini. Kita dalam membantu orang lain kita tidak boleh bersungut-sungut, dan kita harus ikhlas, karena dengan itulah kita bisa saling melengkapi dengan sesama. Lalu yang kedua adalah makna tentang kematian. Makna kematian ini adalah berpindah di kehidupan kekal yang sempurna. Dikatakan di Mazmur 72 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di sini yang dimaksudkan adalah ketika sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap ini adalah ketika kita telah mencapai kematian. Walaupun kita sudah meninggal dan tubuh kita ini sudah tidak ada di dunia lagi, namun kita tetap memiliki Allah yang selalu ada bagi kita, Allah yang kekal. Maka dari itu ketika kita meninggal nanti, kita akan pindah di kehidupan yang kekal yang sempurna. Yang sempurna ini yang dimaksud adalah kita hidup di surga nanti bersama dengan Allah, karena Allah adalah sempurna dan kita hidup di surga dengan kekal bersama Allah. Hal yang kedua yaitu telah menyelesaikan segala tugas yang Tuhan percayakan kepada kita selama hidup. Dikatakan pada 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di sini dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan yang dimaksud adalah apa yang kita lakukan selama hidup ini. Segala kehidupan yang lika-liku yang kita lalui itu adalah pertandingan yang baik kita selama hidup.
dan telah mengakhiri berarti kita telah mencapai garis akhir, yaitu meninggal. Dan kita juga telah memelihara iman. Jadi selama hidup ini kita telah memelihara iman kita kepada Tuhan, dan pada saat mencapai garis akhir ini kita sudah siap, dan berarti kita sudah menyelesaikan segala tugas yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal lainnya lagi. Yang terakhir yaitu makna dari keselamatan. Makna keselamatan ini adalah kebebasan serta perlindungan dari Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Dikatakan pada Yesaya 12 ayat 2, sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku, aku percaya kepadanya dan tidak takut, karena Tuhan adalah kekuatan dan pujianku, Dia telah menjadi penyelamatku. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku, aku percaya kepadanya dan tidak takut. Jadi Tuhan ini adalah sang juru selamat. Kita tidak perlu takut atas segala apa yang bakal kita lewati selama kehidupan ini, karena Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita mendapat masalah, dimanapun kita merasa berputus asa. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dan memberikan kebebasan kepada kita untuk kita dapat berjuang, karena Tuhan tidak akan memberikan masalah yang kita tidak dapat lalui. Tuhan pasti telah memberikan solusi dan jalan keluar untuk kita jika kita mengalami sebuah problema. Jadi sekian dari penjelasan video saya. Namun sekiranya sebelum saya tutup video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu, karena dengan berkat dan rahmat-Mu ini saya bisa menyelesaikan video pada kali ini dengan baik. Kiranya video ini memang benar-benar dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain yang mendengar ini bisa menjadi terbuka hatinya untuk lebih bisa saling membantu dan lain-lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekian dari video saya, terima kasih.